Pendaftaran P3K dimulai Februari 2019, berikut kuota dan formasi yang dibutuhkan. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sudah menjadi topik hangat dalam waktu beberapa bulan terakhir. Laporan terbaru menyebutkan, proses penerimaan P3K ini diperkirakan akan mulai berlangsung pada Februari 2019. Jabatan yang paling diutamakan adalah guru karena saat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilaksanakan, banyak dari mereka tak dapat ikut mendaftar sebab faktor usia. Adapun jumlah kuota yang disediakan adalah 75.000. Dibukanya P3K ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang sudah berjuang lama, tetapi tak dapat menjadi PNS karena berbagai faktor. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi melalui P3K. Termasuk di dalamnya ex-tenaga honorer kategori 2 yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS, jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Syafruddin, seperti dikutip dari Mempan Go.id. Syafruddin mengungkapkan P3K ini merupakan aparat sipil negara sama dengan PNS. Semua hak dan fasilitas yang diberikan pun setara, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Perbedaannya hanyalah, P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun seperti PNS, tapi mendapatkan jaminan hari tua. Semua fasilitas P3K sama dengan PNS, hanya saja tidak tunjangan pensiun tapi mendapatkan jaminan hari tua, jadi sama saja, ungkap Syafruddin. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, rekrutmen pertama ini adalah pendaftaran tahap awal, di mana formasi P3K yang akan diserap adalah tenaga di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian. 3 sektor itu dulu yang akan dibuka, karena yang banyak dibutuhkan pada sektor itu, ya. Sisanya nanti setelah pemilu, kata Bima saat dijumpai di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. Bima juga memastikan rekrutmen pada 3 sektor formasi tersebut diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sebelumnya sudah bekerja di sana. Tujuannya, agar proses adaptasi terhadap kinerja mereka tidak berlangsung lama. Apakah dia honorer K2 atau bukan kan kami nggak tahu. Lalu di kesehatan, mereka yang sudah bekerja di sana akan diprioritaskan, ujar Bima. Bagi Anda yang berniat untuk mendaftar, berikut adalah sejumlah gambaran tentang P3K, mulai dari persyaratan, proses seleksi hingga gaji. Ulasan ini bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang pertama. Jabatan untuk PPPK. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, jabatan yang dapat diisi oleh P3K adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Selain 2 jabatan itu, Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi oleh P3K. Yang kedua, batas usia pelamar. Warga negara Indonesia, WNI, yang paling rendah berusia 20 tahun dapat mendaftar seleksi P3K, serta maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan yang dilamar. Batas usia P3K menurut Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 adalah sebagai berikut, 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya 65 tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Yang ketiga yakni, gambaran proses seleksi. Penerimaan P3K terdiri dari 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilaksanakan untuk menilai kemampuan manajerial, teknis dan sosial kultural pelamar. Bila lulus 2 tahapan itu, pelamar mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitasnya sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Yang keempat adalah mendapat gaji dan tunjangan seperti PNS.
Pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menjelaskan, gaji dan tunjangan yang diterima P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Kelima, jaminan perlindungan. P3K juga memperoleh jaminan yang tak terlalu jauh berbeda dari PNS. Bedanya, P3K tidak memperoleh pensiun. Jaminan perlindungan yang diperoleh P3K adalah jaminan hari tua, kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, kematian dan bantuan hukum. Yang keenam, cuti. Ada 4 cuti yang bisa diambil oleh P3K, yaitu cuti tahunan, sakit, melahirkan dan cuti bersama. Cuti tahunan adalah 12 hari, cuti sakit 1-14 hari dan dapat diperpanjang dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, serta cuti melahirkan paling lama 3 bulan. Penerimaan P3K. Untuk tentuan informasinya, Pak? Formasinya di gelombang pertama itu guru honorer, ya, tenaga kesehatan, kemudian penyuluh pertanian, nah itu dulu, ya. Terus infrastruktur dan lain. Nanti di gelombang kedua formasi lain. Jadi kita pecah dulu, biar cepat selesai. Oh, saya tadi sudah sampaikan ya bahwa efektif sekali ya, pengelolaan efektivitas anggaran dan sebagainya, kita bisa menghemat keuangan negara dan keuangan daerah sekitar 41 sekian triliun. Ya. Efektif sekali. Oleh karena itu pemerintah pusat mengucapkan terima kasih ya, kepada kementerian lembaga dan khususnya pemerintah daerah, karena itu hampir 80% dikelola oleh pemerintah daerah, efektivitas itu. Terkait kebijakan Bapak ke depan melakukan pejabat eselon 2. Iya, kita akan lakukan. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa eselon 2 kita akan jadikan menjadi pejabat nasional, ya, bukan lagi pejabat daerah. Bapak, pengumuman PNS kapan? Ya, minggu ini saya rasa, ya, itu BKN akan umumkan. Pak, artinya jadi pejabat seperti apa ya? Akan dibuka penerimaan P3K. Untuk tentuan informasinya, Pak? Formasinya di gelombang pertama itu guru honorer, ya, tenaga kesehatan, kemudian penyuluh pertanian, nah itu dulu, ya. Terus infrastruktur dan lain. Nanti di gelombang kedua formasi lain. Jadi kita pecah dulu, biar cepat selesai. Oh, saya tadi sudah sampaikan ya bahwa efektif sekali ya, pengelolaan efektivitas anggaran dan sebagainya, kita bisa menghemat keuangan negara dan keuangan daerah sekitar 41 sekian triliun. Ya. Efektif sekali. Oleh karena itu pemerintah pusat mengucapkan terima kasih ya, kepada kementerian lembaga dan khususnya pemerintah daerah, karena itu hampir 80% dikelola oleh pemerintah daerah, efektivitas itu. Terkait kebijakan Bapak ke depan melakukan pejabat eselon 2. Iya, kita akan lakukan. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa eselon 2 kita akan jadikan menjadi pejabat nasional, ya, bukan lagi pejabat daerah. Bapak, pengumuman PNS kapan? Ya, minggu ini saya rasa, ya, itu BKN akan umumkan. Pak, artinya jadi pejabat